Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana wa nabiyyana wa rasulana sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan pengajian kitab Hudhudi kita malam ini kaitan dengan masalah sifat ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatul ma'ani. Kemudian baginya Allah Ta'ala oleh 7 segala sifat yang dinamakan dia itu akan sifat ma'ani. Artinya summa ba'da tahaqquqi wujudihi wa tanzihihi amma la yaliqu bihi yajibu lahu sab'u sifatin tusamma sifatul ma'ani wa hiya kullu sifatin mawjudatin qaimatin bimawjudin ujibat lahu hukman fa mawjudatun ihtiradan anis salbiyati wa ma'na qiyamiha bimawjud yasafuhu biha au tahaqququ wujudiha bihi id la tujadu illa fi dzatin wa la takunu qaimatan bi nafsiha wa makna ijabuhal hukmi wa makna ijabuhal hukma annahu yalzamu min bil mahalli thubut kamihalahu wahiyal ma'an fa kaunul qudrati qaimatan bil mahalli tastalzimu kaunal mahalli qadiran ila akhiris sab'i wa qawluhu tusamma sifatul ma'ani min idhafatil a'ammil ladhi huwa sifatun ilal akhassil ladhi huwal ma'ani. Shin artinya kemudian sesudah nyata, sesudah pasti, sesudah mengetahui wujudnya Allah dan sucinya Allah daripada barang yang tidak layak ianya barang dengannya Allah, wajib pula baginya Allah oleh 7 segala sifat yang dinamakan akan dia akan sifat ma'ani. Setelah musannif menjelaskan kepada kita bagaimana yang dimaksud dengan wujud, terjadi khilafiyah
antara Asy'ari dan Maturidi. Menurut Maturidiyah, wujud itu adalah sifat. Menurut Asy'ariyah, wujud itu adalah diri zat. Mengkategorikan wujud kepada sifat secara majaz, bukan secara hakikat. Kemudian menjelaskan pula kepada kita kaitan dengan sifat salbi. Sifat salbi itu adalah sifat yang tidak maujud. Hanya saja sifat salbi bagi dirinya Allah untuk menafikan sifat-sifat yang lain yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Karena sifat salbi itu merupakan sifat yang tidak tetap pada zat. Sifat salbi itu hanya sifat yang menolak sifat-sifat yang lain yang tidak layak bagi zat. Maka di antara sifat yang tetap pada zat, yang pertama sifat nafsi, itulah wujud, dan yang kedua adalah sifat ma'ani. Berbeda antara sifat ma'ani dengan sifat nafsi, sekalipun sama-sama tetap pada zat. Kalau sifat nafsi merupakan suatu sifat, bukan tambahan daripada zat. Sedangkan sifat ma'ani, sifat yang merupakan tambahan daripada zat. Artinya ketika ma'ani itu berdiri pada zat, berbeda mana sifat, mana zat. Artinya sifat ma'ani bukan diri zat, dan zat itu bukan sifat ma'ani. Bandingan kon sama tatat, lagi putih dengan beton. Putih nyan kon beton, beton nyan kon putih. Artinya sah beton hana putih, walau hansah na putih menyahana beton. Akan tetapi beton jut hana putih, maka putih merupakan sesuatu yang lebih daripada zat yang dinamakan dengan beton. Begitulah ibaratnya, walau tidak sama dan tidak akan mungkin sama. Artinya sifat ma'ani itu merupakan sifat yang senantiasa tetap dengan zat, dan dia itu merupakan sesuatu yang lebih daripada zat. Berbeda dengan sifat nafsi. Kalau sifat nafsi memang sifat tersebut senantiasa tetap dengan zat, akan tetapi bukan sesuatu yang lebih daripada zat. Wujud itulah diri zat, zat itulah yang bersifat dengan wujud. Apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Wahia kullu sifatin maujudatin. Dianya itu adalah tiap-tiap sifat yang maujudat. Arti maujudat benar-benar ada. Andai kata Allah membuka hijab, maka kita dapat melihat bagaimana itu sifat kudrahnya Allah. Artinya wujud sifat tersebut benar-benar wujud, bukan wujud pada takdir, bahkan wujud pada kharit, pada kenyataan. Menyebuka hijab, bit-bit deh takalon, pakiban kudrah Allah yang sebenarnya. Sebagaimana Allah telah membuka hijab kalamnya Allah kepada Nabi Allah Musa, maka Musa dapat melihat, mengetahui bagaimana kalam Allah yang sesungguhnya. Maka sifat ma'ani merupakan sifat yang benar-benar wujud. Qaimatin bimaujudin, lagi sifat tersebut berdiri dengan zat, dengan zat yang benar-benar ada. Artinya sifat tersebut senantiasa tidak dapat terlepas daripada zat. Menyahana zat, hana sifat tersebut, terbenar nazat walau hana sifat tersebut. Karena sifat ma'ani merupakan khususiat bagi zat.
Apabila tidak ada zat, maka sifat itu sungguh tidak ada. Ujibat lahu hukuman, diwajibkan akan dianya sifat, baginya zat akan suatu hukum. Inilah beda dengan nafsi. Ketika berdirinya sifat tersebut pada zat, melahirkan suatu hukum bagi zat, suatu makna, suatu keadaan. Idang kudrah ba'zat, maka lahir hukum, lahir sabah keadaan ba'zat tersebut, keadaan yang qadiran. Idang sifat iradah ba'zat, lahir keadaan, keadaan yang muridan. Idang sifat ilmu ba'zat, maka lahirlah keadaan yang aliman. Fa maujudun ihtirazan anis salbiyati, maka bermula kata-kata maujud di dalam definisi itu memeliharakan ia daripada salbiyah. Putra sifat ma'ani, satu sifat yang maujud, maka keluar daripada kata-kata maujud adalah sifat salbi. Karena sifat salbi ma'dum, tidak ada sama sekali. Qidam itu tidak maujud sama sekali. Baqa itu tidak maujud sama sekali. Mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah nyan hana maujud, artinya hana sama sekali. Ibarat tabuh contoh uronyan, lagi atakun ketameh yang mehai nyan hana. Na mehai hana, tapi sebut mehai kepada tameh untuk nyak metulak bahawa tameh nyan kon murah. Mehai na hana. Yang na persit, yang na putih, yang na keruh, yang na tebai dan sebagainya. Tapi mehai nyan hanai dua bak tameh. Maka mehai sifat, tapi jihana maujud. Sekalipun Allah membuka hijab, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana bentuk itu mahal. Memang hana. Begitulah bandingannya, salbiyah ini merupakan sifat yang makdum, benar-benar tidak ada. Cuma sebut sagai ke Allah supaya metulak sifat yang lain yang hana ba Allah Ta'ala. Wa makna qiyamiha bimawjudin ittisafuhu biha, dan bermula makna berdirinya sifat dengan maujud, artinya dengan zat itu, bersifatnya zat dengannya sifat. Pakiban makna sifat itu berdiri dengan zat. Yang dimaksud sifat itu berdiri dengan zat, senantiasa zat itu bersama sifat. Pemakna sifat idang ba'zat, senantiasa zat tersebut bersama sifat. Artinya apa? Sifat tersebut tidak bisa ada apabila tidak ada zat. Pekeh ji idang kedrau hanjut, karena hanjut idang kedrau menyehana zat sifatnya hana. Pakana karena nazat. Ataupun yang dimaksud dengan berdirinya sifat dengan zat, au tahaqququ wujudiha bihi, ataupun pasti wujudnya sifat dengannya zat. Artinya senantiasa sifat tersebut tetap dengan zat, dan adanya sifat itu tidak pernah terasing dengan zat. Yang Allah teguhkan tahaqququ wujudiha bihi, zat sifat tersebut senantiasa tetap dengan zat. Pakiban maksud sifat tersebut senantiasa tetap dengan zat, artinya adanya sifat itu tidak akan pernah
terpisah dengan zat. Na sifatnya baru gekunna be mepisah dengan zat. Menye mepisah dengan zat, maka sungguh sifatnya hana. Nyan makna sifat tersebut senantiasa tetap dengan zat. Karena sifat ma'ani itu merupakan khususiat bagi zat. Bagaimana makna khususiat bagi zat? Zat tersebut mesti harus memiliki sifat-sifat ma'ani. Maka zat han terlepas dengan sifat, dan sifat senantiasa butuh kepada zat. Pakon menan idla tujadu illa fi zatin, tidak akan pernah didapatkan akan dianya sifat kecuali bersamaan pada zat. Menyetekedi hana zat, nah sifat tersebut hana. Contoh, hana tameh tengku na kreuh, bapane na kreuh mentameh bidan tameh hana patane cok kreuh. Hana tameh na panjang patane cok panjang karena diri tameh hana. Maka panjang dan kreuh yang merupakan khususiat, sifat yang terkhusus bagi tameh. Menyahana kreuh hana panjang kon tameh pi kebenan. Kreuh tapi bulatnya ni batai kebenan. Maka tak dapati kreuh dan panjang menyena tameh, dan hanya takun yang tameh menyahana kreuh hana panjang. Artinya tidak akan kita dapati sifat kreuh dan sifat panjang menyahana zat tameh, dan hana gekun yang zat yang tameh menyahana kreuh hana pa hana panjang. Nampo mafhum. Hantarempa sifat menyetekedi hana zat, dan zat tersebut hana gepenan lagi anyan menyetekedi hana miliki sifat tersebut. Gekun runang pakon karena panjang menyaat gelawa gepenan. Nyo hana panjang deku na gepenan runang hana, maka renang baru gekun renang bermusapat dengan sifat panjang. Sifat panjang hantar empok kecuali bermusaha dengan tak renang. Kamu ho tengok kan? Yang penting bermuha. Wala takunu qaimatan binafsiha, dan tidak ada ianya sifat itu berdiri dengan sendirinya. Panjang hantar temeng tengku, kreuh hantar empok tengku. Pajan baru terempak panjangan kreuh menyepanjangan kreuhnya na ba'zat. Karena pakon panjang dan kreuh sifat, yang namanya sifat hanjet deng kedraw kecuali benar padeng itulah zat. Maka terempak panjang menyekai dua ba'zat, terempak kreuh menyekai dua ba'zat. Kreuh mentang-mentang hana barang deku, panjang mentang-mentang nyan pitan. Kemudian wa makna ijabuha, dan bermula makna mewajibkannya sifat akan hukum itu bahwa sungguhnya zat melazimi daripada berdirinya sifat dengan zat, oleh sebut segala hukum-hukumnya sifat baginya zat, dan bermula dianya hukum itulah maknawiyah. Ketika ma'ani berdiri pada zat, maka lahirlah hukum. Hukum itulah dinamakan dengan ma'nawiyah. Maka fakaunul qudrati, maka bermula keadaan kudrah yang berdiri ianya kudrah dengan zat, melazimi ia akan keadaan zat itu kadiran. Ketika itu sifat panjang ba'zat dengan sendirinya wajib takun zatnya yang panjang. Ahwat itu sifat kreuh ba'zat wajib dengan sendirinya takun ke zatnya yang kreuh. Begitu pula ketika kudrah telah berdiri pada zat, wajib dengan sendirinya takun zat tersebut qadiran.
Dengan penyebab ba'dat tersebut kala iduk sifat iradah, wajib dengan sendirinya zat tersebut takun muridan, putra kadiran untuk tanuk pegah kudrah bit-bit kaiduk ba'dat, putra muridan untuk tanuk bitaya bahawa iradah bit-bit kaiduk ba'dat. Maka ahwat takun yang panjang, pakan takun yang panjang. Karena ba'dat kai dua sifat panjang, maka tujuan kun yang panjang untuk nak pegah ba orang lain panjang bit-bit kai dua ba'dat. Takun ku urang yang bingkeng, pakan takun yang bingkeng karena sifat bingkeng bit-bit kai dua baji. Tapi menyahanai dua sifat bingkeng katun teh hana takun yang bing kamu ho ka bagah cara ya wa qauluhu dan bermula kunnya tengku tusamma sifatul ma'ani min idhafatil a'amil ladhi huwa sifatun ilal akhasil ladhi huwal ma'ani. Dan bermula katanya musanneh dinamakan akan sifat ma'ani itu bahagian daripada idhafah am alladhi dianya itu sifat kepada akhas alladhi dianya itu ma'ani. Jadi sifatul ma'ani dalam istilah ilmu nahu mudhaf ilaih. Kalimat yang pertama dinamakan dengan mudhaf, kalimat yang kedua dinamakan dengan mudhaf ilaih. Maka kejadian mudhaf ilaih disebut dengan idhafah. Ketika disebut dengan sifatun umum, seluruh sifat, itim tamong kenan sifat salbi, itim tamong kenan sifat nafsi, rupanya geidhafah dengan kalimat ma'ani. Ma'aninya khusus, awat tegakun ma'ani keluar dengan sendirinya nafsi, keluar dengan sendirinya salbi. Maka sifatul ma'ani tertentu yang dimaksud hina to sifat ma'ani, hanaruh kepada sifat salbi, hanaruh kepada sifat nafsi. Lagi contoh nyan bab mudah ilaih. Awat tegakun lagi tanya urang Tuhan. Urangnya tak idhafah kepada Tuhan. Urang mudhaf, Tuhan mudhaf ilaih. Hukum je gekun idhafah. Ahwat takun urang nyan marang kat sawi damang. Pukul ane baru lahir, pukul urang mantau muda. Mandumi damang. Rupanya tak perkait tak idhafah. Tuhan nyawat katakan Tuhan itu biar dengan sendirinya hanaruh hanu min, hanaruh hanu muda. Tak tu maka urang Tuhan, urang yang terkhusus te umu ganyan kelia nikmat dan kelia dewasa. Menancit ketika dikatakan sifatul ma'ani, sifat ma'ani, maka tertolak dengan sendirinya yang dimaksud dalam pembahasannya kon salbi dan kon nafsi, tapi terkhusus ma'ani. Ada pertanyaan? Silakan. Yang hana mufhum putrana. Agak tegang bacunnya. Ya. Putrana masalah yang bebas ya untuk pelipih pikirannya putra, untuk relax. Putrana yang perlihatan yang bebas, yang bebas bila lihat. Ada tak tamong lap. Bereneng datang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sirah Allah Muslim Aceh berkeluarga, tapi tidak akan menyinggung anak manusia dengan hukum. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam satu perkawinan hukum dan syarat perkawinan sah lengkap. Ternyata bulan kemudian diketahui bahwasanya wali itu tidak berhak atas anak. Pertanyaan lu, gimana posisi kita dalam perkawinan tersebut? Itu
itu harus diulang kemudian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah yang pertama, orang Islam tapi tidak mandi junub. Kenya masalah apa hukumnya? Masalah yang kedua, anak yang dinikahi kemudian nyata-nyatanya yang menikahkannya bukan ayah. Kita sebagai saksi pakai ban hukum. Nyonya masalahnya. Mandi junub merupakan satu kewajiban. Mano junub wajib tengku. Diri mano wajib. Pajan baru wajib tamano junub ketika kaita mong watia salat. Mujunub legetanya walia subuh. Wajib tamano pajan itamong leho tengku. Artinya menyegolam masuk duhur boleh belum mandi. Walau gekun pusaka kuru dia lain bab. Artinya belum berdosa. Kenapa belum berdosa? Karena wajib mandi dengan sebab terkait dengan kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain salat. Apabila tidak mandi maka tidak sah salat. Supaya sah salat maka mesti mandi. Mala yatimu wajib illa bihi fa wajib. Han sempurna wajib bahkan han sah wajib menyetekedi han ada perbuat manau maka manau juga wajib. Nyo dasar. Tekedi hanai semayang makanya hanai manau. Nyo yang dia ke masalah. Hanai semayang kepuya manau na dosa hana manau dosa. Karena manau wajib. Hanai semayang saboh tu dosa. Ujung buat dua boh dosa. Dosa yang pertama tidak mandi hadas besar. Dosa yang kedua tidak melaksanakan salat. Dua boh dosa. Ya. Yang kedua, kita sebagai saksi na tatepu le kita nyonya kan wali. Long tepu tungku man kawai ramah lamke tungku apa bergaba. Sama dengan saksi palsu, memalsukan sesuatu yang bukan pada kedudukannya dosa. Tatepu nyankan wali. Cuma hana kawai pergam. Nyan dosa raya. Sama dengan getanyo ikut memalsukan yang bukan pada haknya. Nasah nikah, hanasah nikah. Man kalia ke penikah menawa. Sedangkan saksi tidak mengetahui bahawa itu bukan walinya, maka saksi terlepas daripada dosa. Hana apa? Ipakat tajak. Hana redepu rupanya ada bajiungnya. Yang terdepu agamnya nak kawin dengan makji tapi kian ndraw rupanya awai lahir dengan nikah hana ada apa adanya. Kemudian baru tersebar berita rupanya anak tersebut anak si ayah di luar nikah, maka nikah dengan sendirinya ketika itu dinyatakan batal. Pada hakikatnya nikahnya memang hana sah karena memang yang penikahkan wali, cuma karena golom terbukti karena golom terbukti batal sifun kon ka batal, cuma golom na hukum untuk wajib pisah urungnya dua antara dah baru ngelintu baru karena golom na kejelasan ketika bit kejelas nyan kon wali wajib pisahkan si suami dan istri yang telah dinikahkan. Rupanya istri telah hamil, maka dinamakan watak tersebut watak syubhat. Bersetubuh syubhat. Anak syubhat. Istri dan suami tidak dihukum zina, anak tersebut tidak dinamakan dengan anak bejiung. Tapi anak syubhat ke hali pikon. Anak dosa. Tetapi menyama-sama mufhum. Jalan lintu pi mufhum. Karena beratan mufhum kak sama-sama musam-sam, sama-sama paham menan. Yang penting slow menteng. Yang penting mama ada izin, bapa ada izin. Padahal sama-sama depu. Yang berarti mereka mendiamkan diri dalam berbuat zina. Nikah yang bukan walinya, nikah tetap hanasah. Walau ada khilafiyah.
menurut Imam Hanafi boleh tidak ada wali, tetapi ijma' para ulama tidak sah nikah apabila tidak ada wali. Nyawa sebagai masalah. Maka karena yang penikah bukan walinya, seketika wajib dipisahkan. Karena memang urunnya golom terakad nih, golom terakad nikah. Saksi hana dosa karena hana gede pula. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin bebas nih. Tahun Allah pulau selain bab nikah, bab temali apa pernah. Petra lelang nyo kabeh mu mendum. Si urang ke malem-malem mendum sebenarnya. Cuma ya tamah-tamah saja baju tepat tu. Kak kabeh putana. Hana kampung mendum berarti. Wa alam baca tu. Dan ketahui olehmu anna sifata imma ayyakuna madluluha nafiyan lima la yaliqu billahi fahiyas salbiyatu kal qidami wa ma dzukira ma'ahu. Ketahuilah bahwa sungguh sifat itu ada kala bahwa adalah madlulnya sifat itu nafi bagi barang yang tidak layak ianya barang dengan Allah, maka bermula dianya sifat itu salbiyah seperti kidam dan sifat-sifat yang disebutkan bersamanya kidam. Genek petepe bak getanya sifatnya le macam. Memang sifat yang wajib ba Allah, yang wajib getanya tepe 20. Tapi lam 20-nya keadaan jih macam-macam. Yang pertama, ada sebahagian daripada sifat yang 20 itu tunjukannya untuk menafikan, untuk meniadakan, untuk menolak. Tunjukannya untuk menolak sifat-sifat lain yang tidak layak bagi zat Allah. Maka sifat yang seperti itu, yang tugasnya menolak sifat lain yang tidak layak bagi Allah, dinamakan dengan sifat salbiyah. Tahu contoh? Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Berarti putra sifat salbiyah, sifat yang menolak sifat lain yang tidak layak bagi zat Allah, itu dinamakan salbiyah. Salab pemana salab? Dihambu likut ke dia. Aku salab ketiga kena. Yang mengingat yang kenyan. Putra salab yang kenyan. Tulak yang hana layak. Wa inkana, dan jika adalah madlulnya sifat itu isbat, apabila tunjukan daripada sifat tersebut menunjuki kepada sebut, menetapkan, bukan meniadakan, tapi menetapkan. Fa imma antakuna maujudatan amlah, maka ada kala bahwa ada ianya sifat itu maujud ataupun tidak. Maka sifat yang tunjukkan sifat itu isbat, menetapkan, bukan menafikan. Maka sifat yang model itu terbagi kepada dua. Yang pertama maujud, benar-benar ada. Yang kedua ma'dum, benar-benar tidak ada. Fa in kanat maujudatan, maka jika ada ianya sifat itu maujud, fahiya as-sifatul musamma bil ma'ani kal qudrati wal iradati, maka bermula dianya sifat itu sifat yang dinamakan dengan ma'ani seperti qudrah dan iradah. Bila sifat tersebut benar-benar ada, arti benar-benar ada, bid-bidna dalam alam nyata, menyegebuka penghalang deh takalan pakiban hi yang geken maujudat bid-bidna
sifat tersebut benar-benar ada dalam alam nyata, andai kata Allah membuka hijab kita dapat melihatnya, maka itu dinamakan dengan sifat ma'ani. Arti daripada sifat ma'ani isbat, menunjukkan bahwa sifat itu benar-benar tetap dengan zat. Bukan sifat itu madlulnya nafian untuk menolak yang tidak layak, bukan. Ma'ani sifat yang bit-bitna dalam alam nyata, dan bit-bit sifat tersebut senantiasa tetap dengan zat, hana terpisah dengan zat. Itulah sifat ma'ani. Wa illam takun mawjudatan fi sifatil musammahalan, dan jika tidak ada ianya sifat itu mawjud, maka bermula dianya sifat itu sifat yang dinamakan akan sifat hal. Sifat tersebut isbat, tunjukkannya bukan menolak sifat lain yang tidak layak, tetapi tunjukkan daripada sifat tersebut menetapkan diri pada zat, cuma hana maujud. Artinya naba alam nyata hana dak gebuka hijab pihan dia takalan, tapi sifat itu senantiasa tetap dengan zat. Itu dinamakan dengan sifat hal. Sifat hal itulah sifat nafsiyah. Nah, ada itu hal, satu keadaan. Keadaan yang dilahirkan oleh ada adalah satu keadaan yang bukan didasari daripada sebab tertentu. Beda dengan keadaan maknawiyah. Nah, keadaan maknawiyah disebabkan oleh ma'ani. Keadaan nafsiyah hana sebab apa? Tuh, watetakun yang panjang. Yang panjangnya keadaan zat. Tadi pegah pakiban keadaan zat panjang. Kun panjang ke keadaan zat, dalam bahasa getanya gekun yang panjang. Pakiban jihnya bingkeng. Untuk takun bingkeng, yang bingkeng. Yang peluang. Pakai takun yang peluang, karena tengah memiliki keadaan peluang. Yang panjang, yang kerah, yang bulat. Yang keadaan yang memandung sebab takun yang kerah karena kaidu kerah ba'zat. Sebab takun yang panjang karena kaidu panjang ba'zat. Sebab takun yang bulat karena kaidu bulat ba'zat. Wate takun yang ada sebab hana sebab tapi ya, makanya dinamakan dengan hal nafsiyah. Apa itu hal nafsiyah? Satu keadaan yang menunjuki zat itu benar-benar ada. Tidak bisa dihukum zat itu ada apabila zat itu tidak memiliki sifat tersebut. Han itrimong lamakai katanya wata pegah na zat, tapi zatnya hanai musifut ngena patih liakai. Hai patih kecuali akai rela. Na longkalon. Tapi hana tibana kalon tapi hana. Karena baru zatnya dia takuna menyebibit bersifat dengan sifat wujud. Apabila satu zat tidak bersifat dengan wujud, berarti bersifat dengan adam. Bersifat dengan adam bukanna tapi hana. Tapuna sesuatu tapi hanai bersifat dengan sifatna sulit. Nya bukai lah. Nya. Itanya pengtan tak pegah napeng nya sulit jujur. Sulit lebih jujur kadang. Tiba tak pegah na padahal ana. Maka ada itu satu sifat hal, tapi berbeda hal nafsiyah dengan hal maknawiyah. Kalau hal maknawiyah sebab ma'ani idua ba'zat. Hal nafsiyah hana sebab. Takun ada, pakon takun ada, memang zat benar-benar bersifat dengan ada. Dan tidak diterima oleh akal zat itu ada apabila tidak bersifat dengan tiada. Takun ada karena benar-benar ada. Han takun ada menyotekedi tidak benar-benar ada. Yang tak masalah. Nyahino kebeda hal nafsiyah dengan hal maknawiyah.
fa illazimat sifatan makna sumiyat halan maknawiyatan kaqadirin au muridin wa illam talazim makna qaiman bidzati sumiyat halan nafsiyatan kal wujudi wallahul muwafiq. Maka jika berlaziman ianya sifat akan sifat makna dinamakan akadia akan hal maknawiyah seperti qadiran atau muridan. Dan jika tidak berlaziman ianya sifat akan makna yang berdiri ianya makna dengan zat, niscaya dinamakan dengan hal nafsiyah seperti wujud wallahul muwafiq. Menyetekedi sifat tersebut berlazim-laziman dengan ma'ani, maka gepenan maknawiyah. Menye sifat tersebut hana berlazim-laziman dengan ma'ani, maka gepenan dengan hal nafsiyah. Pakiban makna berlazim-laziman dengan ma'ani, han mungkin na maknawiyah menyetekedi ma'ani hanaidang ba'dat, maka lahir maknawiyah untuk gena pegah bahawa bit-bit ma'ani kaidang ba'dat. Nah yang panjang untuk tanuk bithai zat bit-bit kaidu sifat panjang, hana takun yang panjang menyebab zat hanai dua sifat panjang. Pakon takun yang kerah untuk tanuk pegah bahawa ba'dat yang bit-bit kaidu sifat kerah, menyahanai dua sifat kerah, sungguh hana takun ke zat yang kerah. Nampak? Takun yang kerah pakon karena untuk tanuk pegah bahawa ba'dat bit-bit kaidu sifat kerah. Lagi contoh takun yang peluang, pakon takun yang peluang untuk tanuk bithai bagop bahawa motonya kai musifat dengan peluang, menye motoi musifat dengan dang, hana takun yang peluang, puji takun yang dang, pakon takun yang dang karena memang motor dengan musifat dengan sifat. Ya, maka qadiran, muridan, aliman itu adalah untuk nak pegah bahawa kudrah kaidu ba'zat, iradah kaidu ba'zat, ilmu kaidu ba'zat. Pakon takun qadiran untuk ingin memberitahu kepada orang lain bahawa kudrah benar berdiri pada zat. Kenapa kita katakan muridan? Untuk ingin memberitahu kepada orang lain bahawa iradah benar telah berdiri pada zat. Untuk tanda pegah kudrah iduk ba'zat memadatakan qadiran. Untuk tanda pegah iradah bibit kaiduk ba'zat memadatakan Kampung. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.